bicara mengenai bisnis itu apakah aset? Pasti akan menjadi aset ya, karena menghasilkan uang gitu ya. Tapi perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya kalau ini mau menghasilkan uang dan menjadi pasif. Ini adalah tantangan yang berbeda. Ya, nah dalam berbicara mengenai bisa menjadi pasif ada beberapa cara. Oke, kita cari ya. Saya pengen punya target 100 juta dalam 1 tahun, dalam 3 tahun, boleh nggak? 3 tahun lah ya. Saya mesti investasi kemana sih? Nah, coba kita lihat. Ada menunya, dalam hidup kita ini ada menu. Oke, saya pengen punya uang 100 juta dalam 3 tahun. Oke, kita coba tes ya. Ini adalah gambaran kalau ada orang yang dalam 3 tahun nabung. Ini adalah gambaran untuk orang yang 3 tahun investasi saham, membeli indeks. Ini adalah gambaran orang membeli emas. Ini orang gambaran membeli dolar. Ini gambaran orang membeli Bitcoin. Untuk 3 tahun ya. 19, 20, 21 kan 3 tahun. 18, 19, 20 3 tahun. 17, 18, 19 3 tahun. Betul ya? Oke. Kita lihat ya. Saya tulis 0 dulu di sini gampang. Kita coba dengan 3 juta. Kan 3 juta kali 36 ada yang achieve nggak dengan 3 juta? Nggak ada ya. Ada nih, ada. Bitcoin bisa tuh menghasilkan tuh. Bitcoin pernah 3 juta kali 3 juta per bulan berarti 36 kali 3 berarti 90, 18, 108 juta. 108 juta Bitcoin pernah jadi tinggal 57 juta. Wah, pasti ini kan deg-degnyes dong ya. Kan kita ngebeli setiap bulan nih dengan nilai 3 juta. Ya, 3 juta kalau di tabungan nggak kemana-mana, cuma 108 juta. Ini nyaman. Nyaman kan? Nggak kemana-mana, kan nyaman dong, nggak hilang. Ya, bener dong. Nah, definisi nyaman yang mana nih? Nah, dari gambar 5 ini kalau menurut Mbak Cynthia, yang paling nyaman yang mana? Coba saya pengen denger dong. Tuh, coba ayo. Ini dengan modal 3 juta, 3 tahun, 1 bulan 3 juta, selama 3 tahun, 36 kali pembelian, hasilnya kayak gini. Nah, dilihat dari gambar ini yang paling nyaman yang mana? Saya pengen tahu coba. Saham nggak pernah tercapai ya? Coba, yang paling nyaman, mulai bingung. Gitu dikasih. Iya. Kasih gambar mana? Ayo deh, Om Devin, coba tes. Yang paling nyaman Ya, yang mana nih? Kita punya target 200 juta. Gambarnya begini dalam 3 tahun. Yang mana yang menurut Om Devin paling nyaman? Ayo, saya pengen tahu. 200 juta. Kalau targetnya 200 juta, saham nampaknya Nggak ada nggak yang ada. nyampe. Oke. Emas juga nampaknya nggak tercapai. Nggak Ya. tercapai. Dolar juga nampaknya nggak tercapai. Satu-satunya Bitcoin. yang mungkin Bitcoin ya mungkin ya. Tapi, aduh, Tapi ada Bitcoin ya? tapinya. Nggak salah nih. Iya, Gila lu ini bro bisa kan sih gitu dong. tercapai. Iya, tapi itu ada 1 tahun di mana ada 1 periode ya di mana 2010 2012 itu ya anjlok ya. Itu Dari ngeganjel dia. banget ya. Ngeganjel perasaan banget ya gitu ya. Iya, gitu ya. Di Nggak satu rela. sisi menguntungkan, di sisi lain ada sisi deg-degannya juga gitu Iya, ya. kita bayangin gini dong kalau orang sehat begini. Gimana kalau ternyata sekarang saya beli, saya kena nasib seperti 2010 ke 2012. Orang sehat ngomong gitu. Hmm, Betul nggak? ya, Ya dong, kalau sehat. Kan banyak kan orang begitu pikirannya udah salah gitu kan. Nah, oke ya. ya. Kalau saya jawabannya, menurut kita tidak melihat dalam aspek tercapai 200 jutanya. Kalau dari saving sama Bitcoin, dari pergerakan yang terjadi secara 3 tahun, yang paling nyaman yang mana Om Devin? Pengen tanya. Dari pergerakan, Dari dalam 3 tahun kan ada menabung, ada saham, ada emas, beli dolar, dan Bitcoin. Kan kita lihat ya grafiknya kira-kira kalau kalau nabung itu kan 108 terus kan berarti stabil ya, gitu ya. Saya tinggal ya, nanya dibalik nih. Tadi kan kurang nyaman dengan Bitcoin. ya. Melepaskan target 200 jutanya. Dilihat dari Oke, pergerakan yang paling nyaman yang mana menurut pendapatmu oke. maksudnya. Nah, coba kira-kira aja. Mungkin di antara dolar atau saham ya. Dolar atau saham ya? Oke, berarti Ya, dolar atau saham ya? Oke. Eh kalau kalau gitu gini deh. Kan kita tahu dengan 3 juta nggak tercapai. Ya sudah, kita pengen tahu dong dengan berapa kita jadi berhasil. Misalnya, kita jadikan jangan 3 juta, tapi jadi 5 juta. Ada yang tercapai nggak?
Nah, mulai meriah. Mulai ada yang tercapai ya. Nah, ini udah tercapai nih angkanya. Kan tinggal ditanya, siap nggak di 5 juta? Bener nggak? Iya. Oke. Yang kedua, tadi kan yang nyaman adalah saham dan beli dolar. Mhm. Ya 5 jutanya bagi 2 beres. Oke. Iya dong, bener nggak? Ya. Iya kan? Nah, jadi Jadi cara sekaligus melakukan upaya diversifikasi ya Mas ya ini iya, ya. jadi kalau kita cara berpikir itu jangan terlalu susah, gitu. Kita cari solusi-solusi itu yang gampang, karena apa? Kita lazy dalam sudut pandangnya gitu. Tapi based on data lo lazy-nya, jangan lazy yang kebangetan. Oh tenang aja, saya kalau gempa mah akan diam aja di sekarang. Kenapa? Ya saya malas aja. Lah ya gimana? Itu nggak ada datanya. Iya, iya. Ya, saya akan ngumpet di bawah meja yang keras dengan membentuk segitiga. Kenapa? Loh, saya ini lantainya tengah-tengah. Saya naik ke atas nggak kekejar. Saya turun ke bawah susah. Daripada saya tengah jalan kena gempa, akhirnya saya jadi nggak bisa nyampe atas, nggak bisa nyampe bawah. Saya diam di bawah meja. Ada datanya, logikanya dipakai gitu loh. Gimana nih tips dan trik untuk mengelola aset yang sifatnya bisnis? Kalau aset sifatnya saham, kita lihat laporan keuangannya. Ya. Kalau aset sifatnya emas, kita lihat kondisi secara makroekonominya gitu. Nah, kalau bisnis Ya. ini gimana nih? Oke. Boleh dong Mas Ryan share tips dan triknya. Silakan. Poin dari saya tuh bicara mengenai bisnis itu apakah aset, pasti akan menjadi aset ya karena menghasilkan uang gitu ya. Tapi perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya kalau ini mau menghasilkan uang dan menjadi pasif. Ini adalah tantangan yang berbeda. Ya, nah dalam berbicara mengenai bisa menjadi pasif ada beberapa cara. Yang pertama, kita membuat bisnis ini menjadi terotomatisasi karena tersistematis. Ya, misalnya kalau kita bicara mengenai bisnis yang terotomatisasi itu, kita mempekerjakan tim yang cukup profesional dan kredibel, lalu ini distandarisasi di SOP. Nah, tiba-tiba ketika kita tingkatkan ke arah seperti ini, belum tentu bisnis kita mampu membiayai itu. Ya, kalau kita kerjain semua sendiri, cukup buat kita makan. Tapi ketika kita harus meng-hire orang, ataupun tiba-tiba mempekerjakan satu tim dengan standarisasi tertentu, bisnisnya nggak kuat. Berarti bisnisnya kurang besar. Berarti harus di scale up. Jadi ada satuan nilai ekonomis yang harus kita perbesar gitu ya. Misalnya kalau saya dagang soto ya kan, kalau saya dagang soto, satu hari lakunya adalah 50 mangkok, saya menghasilkan uang 4 juta secara bersih, berarti saya kalau mau meng-hire orang, masa saya bayar 500.000 orang yang mau? Berarti kan bisnis itu menghasilkan buat saya pribadi, karena saya yang bekerja di situ. Tapi ketika mau saya bikin menjadi tersistematis dan saya mau mendapatkan passive income dari sana, nyatanya nggak bisa. Kenapa? Karena untuk meng-hire orang itu ada biaya. Baru satu, ya kan? Berarti bagaimana caranya saya bisa melipat gandakan dari 50 menjadi 100 mangkok. Karena kalau 50 mangkok saya menghasilkan 4 juta, kalau 100 mangkok saya menghasilkan kan 8 juta. Artinya di sini ada yang namanya nilai tambah dan faktor kali. Bagaimana saya mengalihkan menjadi 100-nya, dan juga bagaimana menilai tambahkan sehingga mungkin saya tidak perlu menaikkan jumlah 50 menjadi 100, tapi saya bisa menaikkan harganya 2 kali. Ya kan kita bisa bermain di sana. Sehingga dengan itu saya bisa menambah tim untuk bisa membuat bisnis ini berjalan dengan baik. Nah, dengan ada orang yang mengerjakan bisa menjadi passive income. Atau kita menjual knowledge kita, ya kan? Saya bisa ketemu Mas Devin, saya bilang, saya punya dagang soto, resep saya bagus. Kamu bikin soto, bumbu dari saya, kamu racik doang, gerobak model kayak begini, kamu mau nggak? Nih, kamu yang jualan. Modal-modal kamu, keuntungan bersih, saya minta 10%. Lumayan, 4 juta, keuntungan bersih, saya dapat 10%. Mas Devin dapat 3,6, saya dapat 400.000. Berarti kalau saya menduplikasi konsep ini 10 kali, saya dapat passive income 10 kali senilai dari pendapatan saya 1 bulan. Berarti saya dapat 4 juta cuma-cuma dari 10 toko. Karena saya berubah di sini menjadi pihak yang menjual kekayaan intelektual saya dari resep bumbu saya. Ya kan? Ada banyak cara gitu. Jadi bagian dari bisnis itu menjadi sesuatu yang menarik kita karena kita bisa geser-geser ke aspek mana nih gitu kan. Kita mau membesarkan bisnis ini dari tangan kita. Dari kondisi yang pertama tadi, dari jual 50 mangkok menjadi 100 mangkok, di mana
harganya kita naikkan 2 kali tapi tetap dengan 50 mangkok. Lalu setelah itu kita bisa membuat tim untuk bekerja buat kita secara tersistematis. Kalau masukin bumbu, begini nih ya, masukin bumbu A dulu, baru bumbu B. Kan beda itu ya, masukin sayur dulu sama masukin daging dulu kan, yang kalau terbalik urutannya bisa nggak jadi itu masakannya. Nah itu kan knowledge, itu kan menjadi suatu terstandarisasi yang bisa dikerjakan oleh tim kita kan. Nah itu akhirnya kita bisa membuat passive income di sana dan mengembangkan bisnis kita juga. Nah yang paling penting itu adalah sebenarnya ada satu titik yang bertanya begini, kalau semua punya empang, apa bedanya empang kamu sama empang orang? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Berarti itu namanya lah brand value. Nilai value itu adalah investasi. Ya kan? Coba kita lihat kalau di Jakarta tuh begitu logonya M, warnanya kuning, bawahnya merah, semua orang tahu. Ya kan? Kalau saya bikin fried chicken line, mau tulisannya W, warnanya kuning, orang nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Gitu. Nah, itulah yang membuat harus kita masukkan ke dalam aspek bisnis kita. Gambar seperti gambar ini nih, nah ini tuh, ini semua orang tahu, ya kan? Ini Avengers, ya kan? Nah ini berarti value, ya kan? Value ini akan menjadi mahal karena menjadi kekayaan intelektual yang bisa, tapi ini baju prototype ya, jangan salah sangka dulu, gitu ya. Ya anyway seperti itu jawaban dari saya.